Jadi yang harusnya itu si A dan si B itu mendapatkan bagi hasil sesuai persentase permodalan atau sesuai persentase saham yang ikut di dalam perusahaan itu. Tadi si A berkontribusi 75% dari saham, sedangkan si B 25%. Tetapi kenapa hasil akhirnya atau pembagian profitnya sama-sama 50%? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Nopel Ahmad. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai perkongsian atau kerjasama membuka usaha. Dalam hal ini saya membahas khusus di usaha kuliner ya. Ada kejadian menarik. Saya dapat informasi dari pelakunya langsung bahwa suatu ketika ada dua orang, mereka bersahabat, mereka sama-sama pernah berpengalaman di rumah makan Padang. Nah, ceritanya mereka sepakat untuk mendirikan rumah makan Padang berdua dengan modal dari kedua belah pihak. Nah, dari sini sebut saja kita namanya si A dan si B. Si A ini berkontribusi dalam hal permodalan itu sekitar 70-75%. Sementara si B itu berkontribusi sekitar 25-30%. Taruhlah kita katakan 25% si B dan si A 75%. Nah, yang terjadi adalah menarik kasusnya. Selang beberapa tahun tidak lama itu rumah makannya bubar ya. Dalam artian kerjasama dua belah ini bubar dan rumah makannya sekarang diambil oleh si A yang pemegang saham terbesar. Nah, apa yang terjadi? Jadi di awal mereka berdua itu hanya menyepakati beberapa kesepakatan itu secara lisan, tidak tertulis. Dan kesepakatannya yang utama adalah pembagian hasil. Pembagian hasil itu mereka sepakat bahwa si A dan si B memperoleh 50%, 50%. Jadi jumlah bagi hasilnya sama daripada laba yang dihasilkan oleh rumah makan tersebut. Terus mereka pun tidak digaji. Jadi di awal mereka cukup berdua mengelola. Setelah omset agak lumayan naik, mereka meng-hire karyawan. Tetapi mereka sendiri walaupun dua-duanya kerja di situ tidak digaji. Akhirnya si A ini mungkin berpikir, mungkin kata dia, ini kenapa harus 50-50 ya, sedangkan modal saya di sini lebih besar sekitar 75%. Terus modal teman saya itu si B cuma 25%. Kenapa pembagiannya sama? Mungkin lama-lama terpikir oleh si A. Jadi akhirnya dengan berbagai alasan terjadilah konflik dan akhirnya si B itu keluar yang modalnya kecil, dan sekarang rumah makannya tetap berlanjut dengan kepemilikan tunggal yaitu si A tadi. Nah, jadi dalam hal ini bisa kita ambil pelajaran dan juga saya simpulkan ada banyak kesalahan. Yang pertama, kesepakatan di awal tidak dalam hitam di atas putih, artinya tidak tertulis. Ini kesalahan besar. Jadi apapun itu kerjasama usahanya, apapun itu usahanya, kalau melibatkan dua orang atau lebih, itu harus tercatat atau tertulis dan ditandatangani oleh pihak-pihak yang terkait. Karena oke lah, kalau di awal uangnya belum ada, belum kelihatan, itu masih enjoy aja mereka. Tapi ketika usaha itu sudah besar, sudah kelihatan duitnya, mulai pasti akan ada yang mempertanyakan atau mungkin ada yang serakah gitu ya. Nah, dan ini pun sering terjadi bukan hanya antara teman sahabat, bahkan saudara pun seringkali ketika masalah uang begini akan timbul perpecahan dan dikhawatirkan itu bisa memutus tali atau hubungan silaturahmi. Nah, itu bahaya sekali. Kesalahan kedua yaitu dalam hal pembagian bagi hasil usaha. Jadi yang harusnya itu si A dan si B itu mendapatkan bagi hasil sesuai persentase permodalan atau sesuai persentase saham yang
ikut di dalam perusahaan itu. Tadi si A berkontribusi 75% dari saham, sedangkan si B 25%. Tetapi kenapa hasil akhirnya atau pembagian profitnya sama-sama 50%? Nah, itu kesalahan yang fatal. Terus ada pertanyaan, lah kan kerjanya sama dong, kerjanya sama, capek gitu kan, sama-sama waktu jamnya sama-sama, kerjanya juga sama-sama capek. Terus kenapa harus 75% dan 25%? Rugi dong si B. Nah, ini beda cerita. Yang seharusnya adalah ketika modal masuk dari si A dan si B, itu si A dan si B itu berlaku sebagai investor atau pemodal. Nah, ketika si A dan si B ini menjadi pekerja di situ, menjalankan usaha rumah makan tersebut, maka si A dan si B ini adalah berlaku sebagai karyawan. Oleh karena itu, kalau karyawan maka wajib digaji. Jadi si A dan si B wajib mendapatkan gaji sebagai karyawan. Nah, jika ingin sama, karena kerjaannya sama, waktu kerja sama, ya udah gajinya sama aja, sama-sama, misalkan gaji sama-sama 2 juta atau sama-sama 3 juta. Jadi nanti yang bagi hasil setelah laporan keuangan per bulan ada laba bersih atau net profit, itu yang dibagi sesuai besaran sahamnya masing-masing. Seperti itu. Jadi di sini kita temukan ada 3 kesalahan. Yang pertama tadi, kesepakatan tidak tertulis atau hanya secara lisan. Yang kedua, kontribusi pembagian bagi hasil tidak didasarkan kepada besaran saham masing-masing. Yang ketiga, si A dan si B tidak digaji. Beberapa hari yang lalu saya ada pertanyaan dari salah satu pemirsa video saya atau YouTube saya, bahwa dia itu seorang ibu di daerah Majalengka. Dia akan membuka kerjasama dengan temannya, membuka rumah makan khas Sunda atau Warna Sun, warung nasi Sunda. Nah, beliau mempertanyakan kepada saya, Pak, minta tolong harus seperti apa skema pembagian hasilnya dan apa saja yang harus saya persiapkan sebelum operasional. Saya jawabnya di video ini aja, bahwa yang pertama, saya setelah mendalami tanda petik kasus si ibu ini, bahwa dia punya modal, atau teman dia itu, si ibu A ini punya teman si B, namanya ibu B. Nah, si ibu B ini mendapatkan pinjaman lunak sebesar 20 juta. Nah, alhamdulillahnya katanya pinjaman ini tidak berbunga dan juga tidak mengharapkan bagi hasil. Dan pengembaliannya pun kapan saja adanya, sebesar 20 juta itu aja. Nah, sedangkan si ibu B ini tidak pandai untuk mengelola atau tidak bisa memasak untuk membuka warung nasi. Maka si ibu B ini mengajak si ibu A tadi yang bertanya ke saya. Akhirnya kenapa si ibu B ini mengajak ke ibu A? Karena dia tahu bahwa si ibu A ini pandai memasak, masakannya enak, dan dia pun sudah pengalaman berjualan, walaupun bukan jualan nasi ya. Jadi yang saya tegaskan di sini bahwa pertama, ke ibu itu, yang berlaku sebagai investor adalah pemodal yang tidak mengharapkan bagi hasil. Jadi di sini tidak ada kewajiban untuk memberikan bagi hasil kepada si pemodal. Lalu ibu A dan ibu B ini adalah berlaku sebagai owner dan juga pekerja atau karyawan di warung nasi tersebut. Jadi kembali lagi kepada aturan yang tadi saya sebutkan, bahwa pertama, ibu A dan ibu B ini harus mempersiapkan kesepakatan dalam bentuk tertulis, ditandatangani kedua belah pihak dan ada saksinya. Apa aja yang ada dalam perjanjian tertulis itu? Pertama, pembagian profitnya seperti apa. Yang kedua, pembagian job desk. Karena apa? Karena kalau tidak terperinci job desk masing-masing, nanti bisa saling andalkan. Si ibu A karena dia pandai memasak, dia nggak mau belanja, kamu aja yang belanja si B.
Ibu B kalau nggak ditulis job desk-nya, dia bisa aja mengelak, nggak mau dengan alasan macam-macam. Nah, jadi artinya di sini ada beberapa hal penting. Yang pertama tadi pembagian hasilnya seperti apa, terus juga pembagian job desk-nya seperti apa. Kalau saya sarankan dalam kasus Ibu A dan Ibu B ini, saya sarankan bagi hasilnya 50-50 dari laba bersih, ya, bukan dari laba kotor. Jadi laba bersih itu sudah dikurangin sewa tempat, gaji karyawan, listrik, air, biaya penyusutan, dan biaya lain-lain. Lain-lain ini yang biasa saya lakukan adalah menyimpan cadangan uang untuk mengganti atau maintenance peralatan yang sudah aus, yang perlu waktunya diganti. Yang ketiga, poin ketiga dalam perjanjian ini adalah bahwa sepakatin juga gajinya, mereka mendapat gaji berapa. Urusan besaran itu silakan di antara mereka aja diskusi. Lalu selanjutnya yang saya sarankan kepada Ibu A dan Ibu B ini, harus ada pengembalian atau cadangan atau budget atau anggaran untuk pengembalian modal yang sebesar 20 juta tadi. Jadi yang 20 juta tadi, walaupun bayarnya kapan aja, tetapi tiap bulan harus disisihkan berapa. Dan setelah terkumpul 20 juta, tinggal dibalikin ke pemodal, dan akhirnya usaha itu adalah milik berdua. Lalu saran saya kepada Ibu A dan Ibu B ini tentang persiapan praoperasional adalah, jadi ada hal menarik ketika setelah diskusi mengenai poin-poin yang akan ditulis dalam perjanjian, si Ibu A bilang ke saya, Pak, insya Allah doain hari Senin kita opening. Tapi yang lucunya di sini, saya tanya, udah persiapannya udah full belum Bu? Peralatan masak udah siap belum? Spanduk udah siap belum? Brosur untuk promosi sudah siap belum? Semuanya belum siap. Semuanya belum siap, tetapi tiba-tiba mau buka Senin 3 hari lagi. Nah, ini yang sering terjadi di UMKM teman-teman kita. Jadi sebaiknya sebelum opening itu H-1 sudah gladi resik, sudah siap 100% semuanya, dan bahkan sudah gladi resik bagaimana si karyawan melayani pembeli, bagaimana begini, bagaimana itu, semuanya sudah dilakukan H-1. Jadi ketika hari H-nya opening, sudah tidak ada lagi kekurangan suatu apapun. Jadi akhirnya saya memberikan arahan ke Ibu A ini bahwa silakan Bu, di list dulu beberapa hal penting dalam operasional rumah makan atau warung nasi tersebut. Di antaranya peralatan masak, apa aja udah siapkan, saya bantu list dari mulai kompor, wajan, panci, telenan, pisau, semuanya. Terus juga mengenai display pajangan seperti apa, maunya seperti apa. Kata dia meja aja berderet Pak, model prasmanan. Oke, silakan. Nampannya seperti apa, silakan belanja dulu. Nah, H-2 semua perlengkapan sudah diatur, dan H-1 sudah gladi resi. Jadi akhirnya ketika H-1 kita sebar promo, brosur promo, flyer promo di grup WA, baik itu secara fisik juga nyebar brosur promosi, itu sudah pasti kita akan buka di hari berikutnya. Karena pernah kejadian ada orang nyebar brosur promosi opening, ternyata openingnya diundur, atau nggak diundur tapi semua persiapan dadakan di pagi hari H-nya, sehingga tidak maksimal, jadi akhirnya kacau gitu. Dan saya lihat sekarang rumah makan dia tutup karena gitu, tidak ada persiapan yang matang. Harusnya semua dipersiapkan dengan matang. Demikian beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika teman-teman mau usaha dengan bekerja sama dengan teman atau sahabat atau saudara lebih dari 2 orang. Silakan, itu yang perlu diperhatikan. Pertama, kesepakatan harus ditulis secara tertulis. Yang kedua, harus jelas pembagian bagi hasilnya sesuai persentase sahamnya. Dan yang ketiga, ketika kita sebagai investor juga
masuk juga sebagai karyawan, maka kita harus digaji sebagai karyawan. Selain kita dapat uang atau bagi hasil daripada kita sebagai selaku investor. Oke, demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Jika dirasa bermanfaat, silakan klik tombol subscribe dan share, bagikan kepada saudara, teman, handai tolan agar mereka pun mendapatkan manfaat daripada video ini. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.